Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, sebagai tersangka. Aziz jadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya tengah menyelidiki atas kasus suap terkait penanganan perkara di Lampung Tengah. Namun tentang detail siapa saja yang menjadi tersangka dalam perkara itu baru akan dijelaskan setelah adanya penangkapan dan penahanan. Sebelumnya nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sering muncul dalam sejumlah kasus suap penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK. Salah satunya perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan disebut dalam sidang terdakwa Mustafa pada 11 Februari silam. KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah ataupun janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah, di mana penyidikan ini dilakukan sejak awal September 2021 yang lalu. Adapun mengenai konstruksi perkara, kemudian pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang diterapkan saat ini belum dapat kami sampaikan. Namun demikian, terkait pengumuman nama tersangka, kami pastikan akan dilakukan pada saat tim penyidik KPK telah cukup melakukan kegiatan penyidikan ini. Dan kemudian dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud. Saat ini tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti, diantaranya adalah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di beberapa daerah, antara lain di Jakarta, kemudian Bandung, Tangerang, dan juga Lampung. KPK akan terus menyampaikan perkembangan kegiatan penyidikan perkara ini, dan perlu kami sampaikan tentu ada batasan di dalam penyampaian informasi karena di dalam undang-undang ada informasi yang dikecualikan, diantaranya adalah dalam kegiatan penyidikan sebagai bagian strategi yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Sementara itu, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kali ini anggota DPR dari fraksi Partai Golkar tersebut terjerat kasus pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam kurun waktu 1 minggu, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ditetapkan menjadi tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi. Dalam kasus pertama, Alex dijerat kasus pembelian gas bumi oleh PDPDE Sumatera Selatan pada tahun 2010 hingga 2019. Pada kasus kedua, anggota DPR fraksi Partai Golkar ini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam kasus kedua, negara diduga menderita kerugian atau mengalami kerugian 130 miliar rupiah. Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, yaitu ketiga tersangka tersebut, yang pertama inisial tersangka AN selaku Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2013-2018. Kita ke informasi vaksinasi nasional. 3.000 pelajar dan mahasiswa di Kota Parepare ikuti vaksinasi serentak yang digelar Aliansi Mahasiswa bersama TNI Polri. Dalam kegiatan vaksinasi, sejumlah pelajar ketakutan saat akan disuntik vaksin. Sejumlah mahasiswa dan pelajar peserta vaksinasi Merdeka yang digelar di kampus Muhammadiyah Parepare, Sulawesi Selatan ketakutan saat akan disuntik vaksin. Beberapa pelajar ini ketakutan dan fobia dengan jarum suntik sehingga terpaksa ditenangkan oleh petugas. Bahkan peserta pelajar siswi harus memeluk rekannya serta menutup mata untuk dapat melakukan vaksinasi COVID-19. Sementara itu, vaksinasi Merdeka yang digelar ini merupakan kolaborasi antara Aliansi Mahasiswa dan TNI Polri yang dilaksanakan secara serentak di 10 kota dengan menyediakan 50.000 dosis vaksin jenis Sinovac.
melaksanakan vaksinasi Aliansi Mahasiswa Nasional yang ada di 96 titik seluruh Indonesia dan titik di Sulawesi, salah satunya ada di Universitas Muhammadiyah Parepare. Ada berapa dosis yang disediakan? Dosis yang disediakan ada 3.000, itu meliputi 1.500 mahasiswa, 500 siswa, dan 1.000 masyarakat. Gelaran vaksinasi ini menargetkan mahasiswa dan pelajar guna mempercepat tercapainya herd immunity di tengah persiapan pembelajaran tatap muka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ribuan warga dan pelajar harus rela berpanas-panasan dan antri panjang untuk divaksin di pinggir Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Antrian warga dan pelajar ini terjadi saat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama. Antusias warga dan pelajar terlihat saat mengikuti serbuan vaksinasi yang digelar Pusat Polisi Militer Angkatan Laut di pinggir Waduk Jatiluhur, Kampung Servis, Desa Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan warga dan pelajar harus rela berpanas-panasan dan antri panjang untuk mendapatkan dosis vaksin Sinovac tahap pertama. Untuk mengantisipasi kerumunan dan terjadi klaster baru, petugas pun terus memberi imbauan dan mengatur para peserta untuk menjaga jarak. Kan mau masuk sekolah, jadi harus vaksin dulu. Ya, terus untuk menjaga itu juga, biar nggak kena. Anjuran pemerintah dalam pelaksanaan percepatan vaksin kepada seluruh warga, seluruh masyarakat, agar masyarakat bisa lebih melaksanakan kegiatan sehari-hari yang seperti sedia kala, seperti tahun-tahun sebelumnya. Serbuan vaksinasi ini upaya mendukung program pemerintah untuk mendukung percepatan vaksinasi kepada masyarakat umum sehingga membentuk kekebalan atau herd immunity. Selain melaksanakan serbuan vaksinasi, Puspomal juga memberikan bantuan paket sembako kepada 600 masyarakat prasejahtera di sekitar Waduk Jatiluhur. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ribuan pelajar dari SMP hingga SMA berdesakan ikuti vaksinasi di kantor Desa Kertamulia, Bandung Barat. Akibatnya mereka mengabaikan protokol kesehatan. Ribuan pelajar dan warga antri menunggu giliran vaksin di kantor Desa Kertamulia. Mereka berdesakan memadati pintu masuk yang dijaga oleh Satgas COVID-19. Banyaknya peserta vaksinasi membuat antrian tak menghiraukan protokol kesehatan. Dan ini memberikan sebuah indikator bahwa masyarakat memang membutuhkan vaksin untuk saat ini. Berkenaan dengan tersebut, maka kami beserta seluruh kepala desa Kecamatan Parang bersama Kapolsek dan Ramil senantiasa berupaya keras untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal vaksin ini, tentunya dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Parang dan sebagainya. Vaksinasi COVID-19 digelar guna mendukung pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Bandung Barat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ribuan buruh ikut vaksinasi massal yang digelar di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. 2.000 dosis vaksin disiapkan untuk percepatan vaksinasi massal bagi kaum kerah biru. Ribuan buruh kemarin ikut vaksinasi massal yang digelar Konfederasi Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia atau KSPSI di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. 2.000 dosis vaksin disiapkan bagi kaum buruh. Vaksinasi massal yang digelar bersama Polri turut dihadiri Kapolda Banten, Irjen Polisi Rudi Herianto. Vaksinasi massal digelar untuk mempercepat herd immunity untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Tercatat sebanyak 67.000 buruh anggota KSPSI telah divaksin. Banyak sekali buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Banyak yang dirumahkan sementara, banyak juga yang ter-PHK. Karena itu kami bersama Polri terus bersinergi. Selain melakukan vaksinasi juga melakukan bantuan-bantuan stimulan.
Sejumlah sekolah di daerah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka mendapati siswanya positif COVID-19. Namun, Pemprov DKI optimis PTM tidak akan menimbulkan klaster COVID-19 baru di ibu kota. Ribuan sekolah di sejumlah wilayah di Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sejumlah sekolah mendapati siswanya positif COVID-19 sehingga menimbulkan adanya klaster sekolah. Berdasarkan data sebanyak 7.307 pengajar dan tenaga kependidikan, serta 15.429 peserta didik terkonfirmasi positif COVID-19. Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan akan meningkatkan dan memantau penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah-sekolah yang ditemukan kasus positif COVID-19 akan ditutup sementara sampai semuanya aman. Tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus tetap klaster ya harus ditutup segera. Memang seperti itu. Tapi prosesnya. artinya tidak dihentikan ya Mas, hanya dihentikan sementara? Tidak. PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka akan diterapkan dengan prokes ketat dan yakin tidak akan menimbulkan klaster COVID baru. Masih perlu kita cek kembali ya, nanti Bu Dinkes, Bu Widya akan mengecek kembali kepastiannya. Apabila itu benar? Sejauh ini kami meyakini prokes yang dilaksanakan di PTM di sekolah-sekolah sudah sesuai dengan mekanisme prosedur SOP yang ada. Jadi baik ya, kalaupun nanti ada yang tertular itu kemungkinan ya dalam perjalanan atau di rumah, bukan di sekolah. Ya. Artinya dipastikan PTM tidak menimbulkan klaster? Iya, kami sampai hari ini yakin optimis PTM tidak menimbulkan klaster ya. Meski optimis atas penurunan angka COVID-19 di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta tetap berusaha menekan laju penyebaran virus corona, serta mengimbau seluruh masyarakat melakukan vaksinasi dan patuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Alisa Amir, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Muncul klaster sekolah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah setelah digelarnya pembelajaran tatap muka. Gubernur Ganjar Pranowo meminta seluruh guru yang terlibat PTM menjalani tes COVID-19. Klaster sekolah muncul di beberapa wilayah Jawa Tengah ketika pembelajaran tatap muka digelar. Di Jepara, Jawa Tengah, 25 siswa dan 3 guru MTS Al-Mutakin terpapar COVID-19. Satgas COVID-19 segera melakukan tracing, sementara PTM dihentikan sementara untuk evaluasi. Akhirnya ketika diadakan kegiatan vaksin itu dilalah, non sewu, kemudian ada swab, ada hasil yang seperti itu. Kemudian akhirnya diadakan tindakan berikutnya sekitar tanggal 17 untuk diadakan tracing guru sama teman-teman yang kontak erat, yaitu kelas 7. Sementara di Blora, untuk mengantisipasi klaster sekolah, program vaksinasi untuk pelajar dipercepat. Saat ini program vaksinasi baru mencapai 27% dari target 70%. Saat screening sebelum pembelajaran tatap muka, hasil tes 44 guru positif sehingga harus menjalani isolasi mandiri. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh guru menjalani tes corona sebelum bertugas di sekolah. Ini semua orang tua gitu. Karena ini semua orang tua dan artinya guru, maka tadi saya perintahkan seluruh kepala dinas pendidikan harus ngecek. Pastikan guru-guru ini yang mau PTM dia sendiri punya kesadaran untuk sehat, untuk mau ngecek gitu. Kalau enggak ini bahaya. Sementara di Semarang dilaporkan 5 siswa dan 2 guru terpapar COVID-19 dari 5 sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. PTM di Semarang masih berjalan karena tidak ada klaster sekolah. Diduga siswa dan guru yang terpapar berasal dari klaster keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jelang persiapan sekolah tatap muka pada 4 Oktober 2021 mendatang, sejumlah sekolah di Kota Depok berbenah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pihak sekolah mewajibkan siswa berusia 12 tahun sudah vaksinasi.
Seperti yang terlihat di Sekolah Dasar Negeri Anyelir 1, Kota Depok, salah satu SD syarat peminat ini membuat simulasi dengan mempersiapkan mekanisme yang akan diterapkan pada saat pembelajaran tatap muka digelar. Mulai dari pintu gerbang hingga siswa masuk ke ruang kelas masing-masing. Tidak lupa, fasilitas cek suhu otomatis dan sejumlah tempat cuci tangan di depan pintu masuk sekolah siap digunakan. Selain itu, petunjuk tanda panah berwarna putih dan kuning juga untuk mengatur lintasan di sekolah tersebut. Tanda panah berwarna putih sebagai jalur lintasan untuk siswa masuk ke ruang kelas, sementara tanda panah berwarna kuning sebagai jalur lintasan siswa usai kegiatan belajar untuk keluar sekolah. Meski persiapan telah dilakukan maksimal, kekhawatiran orang tua siswa tetap ada. Ya kalau melihat kesiapan dari sekolah kita ya, kayaknya saya percaya buat anak-anak tetap PTM karena memang sekolah update banget tentang persiapan apa aja yang udah dilakukan di sekolah. Cuman belum jadi. Kemarin kan udah hampir PTM ya, karena belum jadi ya. Kita ikutin aja gimana pemerintah gitu. Pihak sekolah telah melakukan simulasi sekolah tatap muka yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2021. Namun hal itu juga belum pasti karena masih menunggu keputusan dari pemerintah Kota Depok. Kita sudah meluncing memberikan buku sakunya kepada anak-anak tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh anak-anak dan harus diikuti sesuai dengan SOP yang sudah kita susun. Jadi di situ anak-anak harus membawa masker cadangan, walaupun di sekolah kita menyiapkan masker, tapi anak-anak tetap membawa masker cadangan selain dia sudah bermasker. Membawa hand sanitizer cadangan dari rumah, walaupun di sekolah kita sudah menyiapkan itu. Kemudian juga anak membawa bekal minum, tidak membenarkan anak membawa makan. Pihak sekolah juga mewajibkan siswa usia 12 tahun untuk menjalani vaksinasi sebelum mengikuti pembelajaran sekolah tatap muka. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah mengizinkan membuka lokasi wisata untuk kawasan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melakukan tahapan evaluasi uji coba pembukaan terhadap 20 destinasi wisata di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemenparekraf mulai mengkaji pembukaan 20 tempat wisata di Indonesia. Hal ini menyusul relaksasi PPKM bagi wilayah yang masuk status level ketiga seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan proses uji coba pembukaan destinasi wisata yang dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan bagi pengunjung, pekerja, dan juga pengelola usaha di tempat wisata. Dan diharapkan para pengelola destinasi wisata yang ditunjuk dalam uji coba ini benar-benar dapat memahami hal-hal teknis yang harus dipersiapkan. Bagaimana mendapatkan QR Code dari Kementerian Kesehatan yang dapat dipindai oleh pengunjung, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, serta sosialisasi dari aplikasi Peduli Lindungi. Tak hanya di tempat wisata, Menparekraf juga menekankan aplikasi Peduli Lindungi nantinya juga akan diperluas penggunaannya untuk wisatawan yang berlibur di desa wisata. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, iNews melaporkan. Pemirsa, segera vaksinasi untuk kesehatan dan ketangguhan negeri dan harus selalu disiplin memakai masker. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin, mulai dari kamu, lindungi diri, lindungi Indonesia. Dan usai jeda akan ada informasi mengenai Boeing yang berencana untuk membuat pesawat militer drone. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.